Sinten niki? Yasin, Bapak Yasin Putra. Nggih. Pak Yasin mungkin mau alaf gitu nggih. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nama Cinanya siapa? Tan Yasin. Tan Yasin. Dipanggil Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Apa motivasi panjenengan bisa ngajiling serungi? Motivasinya apa itu? Ya, hidayah Allah. Saking hidayah Allah. Agak didekatkan. Tepuk tangannya. Hidayah Allah. Apa sekarang sudah mualaf? Mualaf Pak. Sudah masuk. Iya. Coba dibaca syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi Pak. 3 kali. Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Masya lafati iku mang makhrote kurang pas, tapi nek niku tujuane, nek tujuane iku mang marang Allah, iku oleh ridane Allah. Mugi Pak Yasin senantiasa diberkahi Allah. Amin. Amin ya Allah. Dijembaraken rezekine. Dijembaraken rezekine. Amin. Amin ya Diparingi istiqomah ngaji ling seruni. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sudah jadi mualaf berapa bulan atau berapa lama gitu Bapak Yasin? Baru. Terus apa motivasinya? Motivasi? Masa motivasi langsung hidayah? Referensi dari siapa? Salut dengan perjuangan jenengan. Bisa membaca Al-Fatihah ya? Hafal ya? Bisa. Coba. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Matur suwun sangat. Apa kesan dan pesan yang disampaikan oleh Bapak Yasin? Kesan dan pesannya gitu Pak Yasin dalam ngaji Buat jamaah-jamaah semuanya. teman-teman jamaah di sini. Ya, saya minta tolong terutama pada tokoh-tokoh di sini, terutama Pak Kiai sama teman-teman jamaah, mohon bantuannya, mohon doanya, bantuan dan doanya, dukungan pada teman-teman jamaah-jamaah di sini. Istimewa ya bisa. Alhamdulillah lah. Tadi saya bicara sama Bapak Yasin ya. Nah sekarang saya bicara dengan panjenengan. Bagaimana jenengan kok bisa ke sini ini? Terus bagaimana? Pengalaman hal yang baik dan buruk semua manusia pasti akan terjadi. Iya, betul. Mohon dijelaskan Iya. apa pernah melalui keterpurukan moral atau terburuknya hati atau tertindasnya iman? Iya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri, saya tinggal di Puri, di Tangunan Puri, Mojokerto. Jadi ceritanya memang mungkin klasik gitu ya. Jadi kebetulan saya seorang wira swasta gitu. Ada usaha konveksi waktu itu, terus sampai sekarang ada beberapa perusahaan advertising juga dan beberapa percetakan. Nah, terus akhirnya dalam proses saya bekerja gitu ya Gus ya, nyari rezeki itu, yang jelas saya nggak pernah melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Jadi selalu Masya Allah. Bank yang Maha Esa, selalu order yang Maha Esa. Jadi nggak pernah. Iya keren ya Gus ya. Berarti itu namanya orang murtad. Murtad betul. Iya. Oh ya. Betul. Bisa Biadab mungkin Gus.
Bisa dipanggil Murtado ini. Panggilannya Murtado. Ya terus dilanjutkan. Iya. Kok sampai saat ini, sampai sekarang ini kok lebih mendalami Islam, lebih terenyuh ke sholawatan dan sampai kerap puasa. Iya, betul. Jadi singkat cerita hancur. Artinya saya punya usaha itu hancur, jadi benar-benar semua sebagian besar lah aset diambil oleh pihak bank. Jadi saya kolaps gitu. Ini jujur ya, Iya. bicara dengan kejujuran ya. Oke, insya Allah Gus. Jadi waktu itu kurang lebih saya punya utang 1,2 M di perbankan beberapa bank di Mojokerto. Masya Allah. Bahkan sering dipanggil di Surabaya, Jakarta. Terus Allah ngasih cobaan lagi. Saya waktu itu belum pulang, istilahnya saya nganggapnya pulang dalam artian pulang ke Allah gitu ya. Jadi waktu itu saya masih kekeh, saya sukses, saya berhasil, saya kaya bukan karena Allah, tapi benar-benar karena saya kerja keras. Itu waktu saya seperti itu. Jadi intinya andai kata saya bisa atau besok beli sesuatu itu karena kerja saya kemarin. Jadi nggak pernah ada Allah sama sekali karena nggak penting gitu loh Allah itu, karena nggak mungkin Allah itu, ya kita logika aja ya waktu itu kita gini Gus. Oke, stop. Oke. Anda produksi t-shirt ya, kaos ya. Oke, produksi kaos. Berarti semboyan panjenengan sama dengan orderan yang Maha Esa begitu ya. Iya betul. Bukan Tuhan yang Maha Esa, bukan ya. Bukan, order yang Maha Esa Gus. Masya Allah. Order yang Maha Esa dan bank yang Coba, Maha Esa. tepuk tangannya mana? Tepuk tangan buat order yang Maha Esa gitu. Ya, jadi sudah begitu hancur. Waktu itu karena usaha banyak. Jadi pertama kali kalau saya nganggapnya nggak tahu ya, saya sendiri nganggapnya sebuah hidayah gitu. Saya sendiri waktu itu juga nggak tahu benar tentang Islam. Tahu saya di KTP saya Islam gitu aja. Mungkin Islam ikut orang tua gitu kan. Nah, suatu ketika saya nggak pernah ngejalanin puasa terus sholat itu sudah nggak pernah, meskipun Muslim di KTP. Nah, suatu ketika ada adzan maghrib di televisi. Biasanya setiap adzan itu nggak pernah saya lihat, selalu saya ganti channelnya. Nah, suatu ketika di hari itu adzan itu saya biarkan, meskipun saya juga nggak sholat, karena pikiran saya udah nggak penting gitu loh, sholat bagi saya nggak bisa lah. Sholat itu sekali sholat langsung dapat rezeki, saya kira nonsen gitu waktu itu gitu kan. Nah, di sholat itu habis di adzan, habis ada adzan itu kan kadang ada kultum gitu ya, ada apa ya, ada tausiah berapa detik berapa menit gitu kan. Nah, waktu itu si yai atau ya si ustadz ini nerangin bahwasanya zaman dahulu Rasulullah itu sudah ngasih kita udah memberitahu gitu ya, memberitahu satu hal, yaitu berikanlah sesuatu pada ahlinya. Nah, dari situ saya berpikir gini, karena saya dulu kan ada percetakan, terus ada apa namanya, ada konveksi, ada advertising yang las-las itu, bikin outbox, baliho itu. Nah, terus saya berpikir, loh kira-kira kalau misalkan setiap hari saya berdoa itu kira-kira doa saya ambil semua. Teman-teman yang punya usaha konveksi di situ rezekinya saya minta, karena saya juga harus ada order konveksi. Terus habis itu begitu juga las-lasan dan yang lainnya. Waktu itu total karyawan sekitar 40 lah kalau nggak salah, insya Allah sekitar 40. Jadi, nah dari situ saya berpikir, wah ini kok perasaan bener perusahaan besar, usahanya gede, tapi hancur gitu. Hancur dalam artian kayak nggak menemukan, mungkin di sini rezeki yang barokah mungkin ya. Jadi mulai tambah besar itu, ngerasa hati ini tambah kosong, tambah sepi, tambah nggak mengenal. Satu contoh, waktu itu bulan Ramadan itu guys, kita ke karaoke tapos nggak penting. Teman-teman justru malah dulu posoan koyo Rasulullah, posoan wis pokoknya luwe yang mangan itu. Artinya nggak mau menyiksa hidup gitu loh, dibikin santai gitu. Nah, sudah habis itu begitu dengar itu, terus nggak lama saya itu browsing di internet, terus terang pertama kali saya ketik itu Kiai Mojokerto. Nah, kok karena search engine-nya Mojokerto Kiai, salah satunya keluar nama Gus Im. Terus terang sekali, waktu itu saya lihat liputan di YouTube Gus Im itu waktu itu. Stop, maaf. Okay. Setelah browsing tulisan Gus Im,
saya di depannya orang banyak ini. Mboten, Ini, insya Allah ini sama mboten. dengan neraka ini. Boten. Nggih. Oke, tulus ya hatinya ya. Oke. Insya Allah. Nah terus saya lihat waktu itu video Gus ini mungkin karena followernya atau yang nge-like banyak itu yang paling di atas itu Nyun Sewu ya Gus ya. Waktu itu yang ada atraksi santrinya Gus yang pernah ditikam di lehernya. Itu mungkin teman-teman yang familiar dengan YouTube-nya Gus Im itu ada ya. Jadi setelah itu saya pikir bukan saya tertarik di kanuragannya, bukan. Ya, ini betul. Jadi kita atraksi, kita main debus dan sebagainya. Ini agar didengar semua jamiah ini. Ini hanya fata morgana dan itu hanya sebuah kamuflase saja untuk menghiasi bahwasanya agar supaya tertarik dengan ngajinya. Kalau kita ini ibarat kita menggiring bola, setelah kita mendapat bola, walaupun kita jadi tendangan geledek, walaupun kita menjadi apa itu penyerang, tapi kalau sudah mendapatkan bola, jangan lupa golnya. Walaupun di sini semuanya ini ada yang para gak normal dan para dukun-dukun ini banyak dukun-dukunnya ini. Akhirnya terus porak-porak dipoles ngaji ya. Akhirnya cangkemku dikopas sama nang ngene cangkeme terus mau diomongno ambek wong-wong koyo ngono iku mang cek dianggap wong koyo gimana gitu. Akhirnya orang-orang akan percaya di situ. Ya enggak apa-apa di situ. Kalau betul-betul pelaku sejati itu mungkin Allah akan mengampuni, tapi kalau bukan pelaku sejati Nggih, Gus. hanya omongan dan kopasan Betul. itu akan menjadikan jahanam khalidina fiha abada. Coba diteruskan. Nggih. Oh sebentar, Anda pernah jadi bajingan, pernah jadi mafia, apa benar? Ya waktu itu mafia gitu Gus, masalah kriminal, masalah keuangan. Kemarin Coba, sempat terangkan coba. dipanggil di Kapolresta 2 kali saya di Kapolresta Mojokerto depan stasiun. Kalau teman-teman ada yang tahu dulu kita buka koperasi, waktu itu saya buka koperasi di terminal namanya MMM. Saya Apa MMM itu? waktu itu kan manusia menolong manusia itu kan. Luar biasa itu. Itu kita ikut itu, terus habis itu akhirnya saya dengan teman-teman ya istilahnya ada kasus menggelapkan dana umroh. Jadi dana umroh itu saya gelapkan sekitar 260. Duh, termasuk sampean ini Masya Allah, Subhanallah, Jadi- mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin, mudah-mudahan Gus. Sudah habis itu ya sempat Sik, ilingo maling iso dadi wali Allah. Amin. Tapi insya Allah, iki maling umroh, iki iso dadi wali badal. Amin, amin ya Allah. Tapi nek wong kumang gelem tobat. Tapi nek pancet ae nganyar-nganyari. Naudzubillah min dzalik. Iya, jadi Didengarkan ini untuk memberikan contoh ya. Makanya cok setengah-setengah nek tobat. Monggo. Iya, jadi setelah dapat kasus di kepolisian, ya terus terang nggak berani, terus terang sempat melarikan diri saya di di Dawar Blandong. Di sana saya berminggu-minggu di sana, istilahnya ya takut lah, terus terang takut. Akhirnya saya berpikir kalau ini masalah saya hindari, ini semakin lama semakin malah gak karu-karuan kan, makin gak jelas, nanti takut ke keluarga segala macam gitu. Nah akhirnya saya turun, akhirnya saya selesaikan gitu. Selesaikan artinya di sini kebetulan kebetulan Allah masih melindungi, artinya dari uang itu tidak ada tanda tangan saya gitu loh, tanda tangan Pak Ketua, dan kebetulan Pak Ketua saya juga masuk di BUI di Jalan Taman Siswa itu, jalanin di situ. Nah terus nggak lama habis itu ketua ini keluar 1 tahunan itu, ada pelapor dari nasabah kita yang laporin kita uangnya belum kembali karena memang uang sudah nggak ada gitu kan. Akhirnya kita orang dipanggil lagi, kasus bergulir lagi sampai malam ini. Jadi kalau boleh dibilang
kalau ya wajib lapor lah istilahnya ke kepolisian kalau untuk saya itu. Nah, itu dari faktor apa ya, dari masalah ekonomi, dari faktor ini apa, unsur kepolisian lah, kriminal gitu. Nah kalau beberapa yang lain ada gitu, cuman mungkin nggak begitu pantas saya sebutkan di sini gitu. Sebentar, ya. saya mohon maaf ya. Oke. Jenengan pernah sepertinya itu presentasi itu bohong-bohongan, yaitu seminar cacing. Apa benar itu? Iya Gus. Jadi karena Sehingga orang-orang dibohongi, bagaimana ceritanya itu, kronologinya? pikiran saya itu kan harus sehari harus dapat duit gitu kan, karena memang kebutuhan banyak, maksudnya utang segala macam, pokoknya pikirannya juga uang aja gitu. Jadi saya lakukan seminar dulu kan, saya trainer di masalah kartu kredit di beberapa perbankan itu, jadi kerjasama dengan bank, saya ngelakuin workshop supaya mereka mau hutang, ambil kartu kredit, maksudnya nanti saya dapat poin, dapat dapat persenan gitulah, satu aplikasi itu dapat persenan berapa rupiah, berapa ratus gitu kan. Nah, suatu ketika saya bikin koperasi, saya sewa 2 ruko, waktu itu kita modal sekitar 200 juta gitu. Nah, habis itu kita cari nasabah, sudah kita dapat nasabah, terus akhirnya saya masih kurang lagi istilahnya apa ya, bisa dibilang goroi lah, masih kurang BTT itu masih kurang, duitnya mereka masih banyak, saya masih pingin gali terus. Assalamualaikum Muhammad. Akhirnya saya buka seminar cacing, waktu itu lagi ngetren ya, cacing lumbricus itu, cacing merah itu kan. Saya bikin paketan di situ, yang datang bayar cuman 100.000 untuk seminar, tapi kalau masuk kelas workshop saya waktu itu bayar lagi 500.000. Pulang itu saya kasih cacing, saya kasih media ya waktu itu saya. Nah, nanti embel-embelnya nanti kalau sudah panen itu kita yang nampung koperasi. Tapi karena itu memang abal-abal, jadi ya nggak mungkin kita tampung gitu loh. Karena apa ya, proyeksinya pokoknya dapat duit lah, habis itu Ini hari dengarkan, gitu. jangan sampai tertipu. ini modus ya. Jadi seperti itu, karena sering bikin kayak gitu, akhirnya ya mungkin Allah tetap masih sayang aja, meskipun saya penipu, kayaknya pintu taubat ini masih ada gitu loh. Masya Allah. Jadi masih belum cukup nipu itu, saya masih nipu lagi, meskipun kayak pintunya Allah ini terbuka, tapi wis engko ae lah tak leboni, nah pikirku. Jadi masih ada kesempatan nipu, saya pakai nipunya daripada taubatnya gitu loh guys. Tapi pada waktu itu masih mengingat Allah atau ini jalan tidak benar ini, sudah seperti itu? Mulai Gus, mulai ada Allah di hati saya itu, cuman saya nggak mau pulang ke Allah itu belum mau Gus. Belum menengok Allah? Belum sama sekali. Saya pikir cuman koyo ya Allah, tapi koyo ya enggak. Mulai mamang kemarin-kemarinnya nggak ada, Allah itu nggak penting buat saya gitu. Nah, yang itu terus mulai habis kasus polisian itu, terus koperasi sama cacing, kredit card segala macam itu mulai. Nah, terakhir benar-benar mulai mau itu ya mulai disita kan. Jadi mobil mulai diambil sama Allah, terus rumah diambil sama Allah segala macam, sampai rumah itu disegel, mobil disegel, sampai mau bertengkar saya secara fisik di mana, di Bank Niaga di Kediri. Jadi memang kasusnya terlalu ini untuk masalah perbankan keuangan, jadi sampai dibawa ke sana saya. Tuh, nah. Kembali lagi ke YouTube tadi, begitu banyak sebentar, saya kasihkan ya. Sekilas tadi itu saya menyimak bahwasanya Allah nggak penting gitu ya. Padahal kapan hari saya kan pesen ke kaos ke panjenengan SAGP itu ya guys. SAGP, selain Allah nggak penting. Selain Allah nggak penting. Menurut Anda bagaimana setelah saya ada kata-kata seperti begitu itu? Ya ada 2 hal ya Gus ya. Waktu itu kebetulan yang pertama sudah mulai pulang nih, sudah mulai hancur, sudah mulai pulang, terus mengenal Gus Im. Saya tak cerita kenal Gus Im dulu aja ya Gus G. Oke. Gitu G. Jadi saya lanjutin di YouTube tadi. Begitu saya melihat videonya Gus Im, saya pikir, loh ini di Mojokerto ada. Waktu itu saya nganggapnya pesantren atau padepokan gitu ya. Kok ada kayak gini di Trowulan gitu kan? Kepingin kesini tapi nggak mau saya tuh. Jadi hati itu kepingin, ya apa caranya ketemu Gus Im, nah gitu. Tapi saya nggak mau berangkat karena saya pikir, wis bah engko ae pokoknya nang atiku kepingin tok
tapi gak gelem budal gitu. Nggak tak niati, cuman hati kepingin tapi nggak niat untuk mencari. Nah, suatu ketika saya pertama kali ketemu Gus Im itu di Hotel Raden Wijaya. Waktu itu ada acara kebudayaan. Kebetulan saya kan anggota BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Mojokerto. Nah, di situ saya pertama lihat itu Gus Im pakai perform, beliau pakai ada keris segala macam. Banyak teman-teman ini santri-santrinya Gus Im di situ kan. Saya tanya sama salah satu orang di situ, "Mas, itu siapa Mas?" Saya pancing, cuman saya ingat di YouTube ini kayaknya Gus Im, cuman saya nggak berani nebak gitu. Jadi saya tanya, "Mas, itu siapa?" "Oh, itu Gus Im Mas, Gus Im Trawulan, biyen jenenge tenare Gus Gimbal siapa gitu, Mbah Gimbal gitu." Tepuk tangan buat Mbah Gimbal. Nah, karena saya ada keyakinan dari si yang memberi informasi bahwasanya itu Gus Im, saya cuman gini, golek aku ide mbes Gus Im apa di istilahnya dianggap sopo gitu kan. Cuman saya pikir karena wah, iki kesempatan bagi saya. Tadinya saya ada niatan kepingin ketemu tapi nggak ada niat mencari ke sini. Jadi pertama kali saya malah nggak ketemu di sini di hotel tersebut. Nah, habis itu wis tanpa tedeng aleng-aleng ya. Waktu itu ada bos kita MKP di situ sama Gus Im di situ segala macam. Akhirnya saya tanya, "Gus, panjenengan Gus Im?" Gus Im bilang sambil melirik rodok sini saya apa gitu. Dikira aku jalan tanda tangan paling gitu waktu itu. Siapa Mas? Enggak Gus, saya sedikit cerita Gus, saya ini hancur gini-gini. Terus Gus Im pertama kali bilang itu gini, sampai niki jen kudune dicemplungno peceren. Jadi aku ya Gus ya waktu itu nggih. Jadi Gus Im bilang sampean niku pantasnya dilebokno peceren, padahal belum kenal, belum tahu saya dan saya belum banyak cerita ke Gus Im. Nah, habis itu saya ya rada tersinggung lah terus terang. Duh jangkrik wong iki rek kalah gondrong ngono lek gedene gede awak dhewe cuman ya sapa wis ngono. Prasaku kok ngomong jancuk. Prasaku kok ngomong ngono iki. Terus habis itu ngobrol, saya tanya, "Gus, kalau ngaji di jenengan hari apa?" dan bla 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 bla. Ternyata ada kan ya lingsir wengi segala macam itu. Akhirnya saya pertama sekali ke sini saya ingat di pendopo depan sama Mbak Jito waktu itu nggih Gus. Di sana saya masih belum nunjukin harus sopan dan santun sama Gus itu ndak ada karena saya pikir wis padha menungso wis pokoke engko nang kene wis sinau cocok terusno gak cocok ya wis ngono tok. Jadi wis enggak terlalu gitu. Enggak terlalu berharap banget Gus Im bisa mengarahkan saya, membantu mendekatkan saya kepada Allah, kepada Rasulullah waktu itu. Nah, akhirnya saya juga enggak terlalu mantep. Iki yai gak wondrong, wakai kerisin dan dukun, tayo opo. Saya pikir, iki dan diuri klenik, tayo opo. Allahumma shalli Muhammad ya. Jadi ngapunten saya jujur nih Gus ya. Ini jujur antara hati dan kolbi. Silakan terus. Nah, kesan pertama kan itu, saya kesan pertama wis terus terang dukun wis gitu tok. Wah iki namanya dukun rek. Omahe koyo ngene, ono ngene. Wes tambah rawat iki uripku ya. Iki engko ndang dikon syarat ngene-ngene dikon dikai bacaan apa ta, dikai surat apa tuh, huruf gundul ta apa, tempel di tembok ta apa dan segala macam gitu. Nah, pertemuan pertama enggak ngefek saya sama Gus Im gitu. Dalam arti enggak ngefek. Wes opo wis gak ngaji ini, gak ditemon-temoni tamunya bawahnya. Jadi ya, mungkin ya sekarang nggak penting ya, memang nggak penting sampai sekarang mungkin ya kang ini Gus Im mawon iki sapa gitu ya peceren iki mang lho dulur. Saya biarkan wis gak iso wis tamune akeh wis meneh-meneh tarene iku lek gak kapok ngono ya rada kapok yo an iki ditekani kepengin waktu itu kepengin konsultasi terus kepengin Gus aku janjane waktu itu Gus aku kepengin mulih nang Allah ki piye dalane lewat ndi wis kadung awak dhewe kadung remek kadung ibarat kata dosa lebih banyak dosa menipu orang lah katakanlah seperti itu gorong-gorong itu sudah kadung cemet jare kok kadung cemet katanya Yai tadi. Nah habis itu pertemuan kedua ketiga segala macam saya mulai ke sini Gus mungkin waktu itu lagi santai bisa nemuin
saya bisa sedikit cerita bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah minimal bicara rezeki waktu itu saya dikasih order kaos sama Gus Im. Order kaos waktu itu wis njaluk mau murah. Iki tapi aku ya kepengin sinau iki. Tapi yang penting jarine Gus Im, wis sampean tuh harus profesional Mas Tri. Soalnya apa wis aja ndelok aku ngene-ngene wis pokoke rego nang jaba piro ngene. Tapi kan tetep enggak bisa, saya pikir waduh nang kene bayare ngajinya ya gratis. Wis tak potong rego yang bayar gaji waktu itu. Cek kepengin bisa tahu Gus Im lebih dalam di luar konteks ngaji umum seperti ini. Artinya waktu empat mata dan segala macam gitu. Akhirnya saya garap ordernya Gus Im waktu itu banyak, malah saya nggak nyangka waktu itu kurang lebih saya total lebih kalau 20 juta itu lebih ordernya Gus Im itu. Tepuk tangan buat Gus Im. Ya, saya kan gak kenal banget. Sing kok gawe KBI produksi saking semut geni, yaitu Mas Tri. Usahanya semut geni, barangkali ada yang pernah dengar semut geni. Waktu memang itu profesional, ya. Terus saya begitu dikasih kerjaan itu yo saya gak percaya gitu loh. Iki wong iki duit tekon di terus iki dikekno sapa kaos sakmene kae. Saya kan waktu itu belum pernah ngikut pengajian seperti ini, nggak ngerti kalau santrinya banyak seperti sekarang ini. Wis paling wongi paling sakno mbek aku. Wis babalah bat digawe bandak kaos pokoke penting entuk duit aku tok. Wis gak urus aku Muhammad. Wasale. Terus yang paling lucu itu saya mikir gini. Lah iya, wong Gus Im iki gak kerja. Dulu nomor rekening ditransfer langsung. Gak di DP langsung di cash, tambah bingung aku. Lek dulu seweneng gitu kan, tak bujuki ngono. Saiki wis gak wani bujuki ya. Wah. Kepikiran Muhammad. Luar biasa. Kepikiran waktu itu kan ya karena nempel dukunnya itu. Wah, iki awan dhewe disawan terus gak karu-karuan tambah. Wis gak wani lah itu. Akhirnya saya kerjakan ordernya itu. Jalan-jalan sampai malam ini terakhir kemarin juga ditransferi sama beliau untuk order kaos. Nah, sebelumnya berapa bulan kemarin tanggal saya Gus ya. Ini terus terang kisah nyata. Saya nggak tahu, saya nggak ngada-ngada. Insya Allah ya saksinya waktu itu memang nggak ada, hanya Gusti Allah mungkin ya. Waktu itu saya sholat asar, jamaah sholat asar di depan rumah itu kebetulan ada musola di Puri itu. Nah, saya sholat asar, pertama kusuk, mencoba kusuk, nggak tahu itu kusuk bener nggak, pokoknya sholat gitu kan. Nah, begitu pas sujud, tahu-tahu nyun sewu nggih Gus ya, ada wajahnya Gus Im itu sak klebat ngono lho, dulur. Sak klebat tuh ora jelas tapi wis cowet to pokoke wireng. Allah. Aku jane ireng. Lah nggih, pokoke wireng gak wondrong aku. Wah iki pikiran saya Gus Im iki. Alhamdulillah, nggak fokus sholatnya, udah selesaiin aja. Habis itu pulang, mandi terus langsung ke sini. Ingat betul waktu itu Gus lagi duduk di situ sendirian. Biasanya Gus Im sambil membawa martabak itu ya? Iya. Masya Allah dengar. Itu martabak ya Allah. Nggih. Saya nemuin Gus itu, saya cerita, Gus saya tadi kenapa kok waktu sholat asar ketemu atau dilihatkan wajah panjenengan gitu. Akhirnya ya apa ya, akhirnya saya diajak Gus di pendopo di situ. Gus menjelaskan, cuman penjelasannya itu karena beliau kan tingkat tinggi ilmunya sini ya gak mudeng ya gitu loh. Jadi wis tak iyani ya. Wis pokoke diketoki Gus ngono tok ae. Pulang ke sini saya udah. Semakin mantep itu ngaji di sini. Saya itu memperhatikan atau mengikuti masalah sholawat itu kan. Saya cari di YouTube karena Al-Quran ada tapi ya ora iso maca dadi ya tak jiarno. Dadi mending nang YouTube ae wis jelas karo ngrungokno rokok-rokokan itu tentang sholawat Nabi bla 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 itu. Nah, wah ternyata apa ya, benar-benar Allah itu menunjukkan terus terang cikal bakal saya pulang ke Allah
ibarat jalan, pintu awalnya ya di sini bersama Gus Im. Terus terang tepuk tangan buat Gus Im. Sebelum di Gus Im saya juga sempat ngaji waktu, pokoknya begitu proses pulang, proses saya dapat hidayah itu pokoknya saya kewajar, pokoknya aku kudu ndolek guru ngaji soalnya aku ora iso ngaji gitu kan, aku pikir kudu. Stop Gitu. sebentar, saya mendengar sekarang lagi panjenengan selalu mengadakan solidaritas. Iya Gus. Termasuk apa saja di situ itu? Oke. Seperti Jadi dalam proses kehancuran saya benar-benar sudah habis semua. Saya belajar dari beberapa mentor itu, terutama pengusaha muslim itu. Jadi kalau sudah harta habis, waktu itu saya harta habis, sudah saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya Allah aja. Yang bisa menolong saya Allah gitu aja. sampean termasuk sakti, utangnya akeh, bisa bejo uang, tapi sampean selalu lolos. Apa rahasianya itu? Tepuk tangannya. Tunggu tadi mungkin Gus, apa kelopo ilahi. Saya kelopo 10 ilahi siji kari saka. Sampean termasuk sakti. Yang lainnya mesti masuk penjara. Jenengan sampai 200 juta menipu seorang orang ini sampai lolos. Apa rahasianya di situ? Pernah juga dari tulisan-tulisan Gus Im yang biasanya di Facebook segala macam, itu saya pikir ada beberapa tulisan, pokoknya kalau saya maknai itu gini, Gusti Allah iku lek ndadekno menungso, dalam artian di sini jalan hidup itu ada yang dibikin bagus dulu habis itu jelek, ada juga yang dibikin jelek dulu tapi nanti Allah ngersakno yang bagus, ada juga mungkin yang dibikin jelek sampai mati jelek gitu kan, mungkin ada istilahnya takdirnya seperti itu lah. Dari situ saya berpikir, oh mungkin memang Allah nakdirkan saya jelek dulu gitu kan, meskipun dari dulu sudah manis gitu loh Gus, sebenarnya Gus, sifatnya maksudnya Gus. Nah saya pikir, oh Gusti Allah sangat sayang sama saya, bahwasanya saya dikasih kesempatan hidup, itu aja, hidup. Anda sampai untuk tidak berbagi. bisa berjalan terus, Iya. bagaimana reaksi panjenengan itu? Apa panjenengan berpikiran aku cacat seumur hidup? Iya. Jadi waktu itu pokoknya begitu saya dekat dengan Allah, ngerasa mendekat ke Allah, itu di sisi lain itu tambah susah. Oh iya, saya dulu pernah pertama yang Gitu, di hotel itu, Gitu. saman malah ngomong ini, diancuk, aku ini loh, lu ide pangeran, Gusti Allah aku malah gak ngekei Iya. jancuk. Oh, pangeran itu, cok, ya gimana Iya. gitu? Wadeli gitu guys ya. Saya masih ingat itu. Aku ya opo, aku lu ide pangeran, aku tahajud, aku malah jungkel-jungkel sampai bundas. Gusti Allah malah ngekei atur rezekiku. Iya betul. Jadi waktu itu secara syariat saya mencoba melakukan sholat tahajud, sholat malam, sholat duha, sholat 5 waktu itu coba saya tempuh gitu kan. Ternyata bukan uang yang saya dapat ya. Semakin terpuruk, bahkan ujiannya terus dan terus. Sampai pernah saya itu berapa bulan yang lalu saya kecelakaan. Jadi saya kecelakaan, kaki itu nggak sampai patah, cuman pikir saya kalau misalkan lecet seminggu 2 minggu selesai gitu kan, sembuh gitu maksud saya. Ternyata Allah enggak. Allah pingin saya sakitnya lama. Waktu itu sempat 2 bulan. Wis akhirnya ngitung-ngitung dunia meneh, leawan dewi gak nyambut gawe ngene-ngene. Wis tawelek Gusti Allah iku wis. Lamun Gusti Allah paring pacoba marang hambane kang panuh longso, uripe sara ketula getun ing kubur nemoni siksa. Sik. Nek sampai niki ida pangeran, setiap hamba ini ida kali pangeran, iku Allah bakal nguji hamba ini. Okay. Kenapa demikian? Karena Allah
akan meninggikan derajatnya. Amin. Nanging manungsa yang diuji dening Allah nek iku mangersula, Gusti Allah akan nyiksa sampai nanggone neraka. Naudzubillah min dzalik. Dieling-eling dulur, nggih, niki termasuk ngajine Mas Tri. Ini untuk sebagai contoh yang otentik bagi kehidupan manusia. Yang tadi ngajinya walaupun itu orang ngelakoni sing gak bener wong elek, ojo dianggap elek kabeh. Oh sak elek-elek wong mesti ono Piye? sak api-api wong mesti Ono eleke. sak elek-elek wong nek iku mang Gusti Allah memberikan satu secercah cahaya. Nanging cahaya iku mang nek selalu diidei maka akan terang jiwa kita. Jika manusia ini terang, sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan ilmu. Jika manusia ini terang, maka sembunyilah engkau di dalam cahaya. Artinya ojo kemelindi, ojo terlalu sok, ojo rumongso iso. Bisa dilanjutkan, Masya Allah. Jadi kecelakaan itu kan, saya kecelakaan ditarik waktu itu malam-malam jam 11 jatuh pas itu jam 11 nggak ada orang karena di tuangan gitu, saya jatuh kecelakaan di tuangan, handphone hilang, sudah habis itu saya pulang sendiri ya, bisa pulang jam 12:30 saya sampai Puri itu, pelan-pelan itu sampai rumah. Akhirnya ya saya pikir waktu itu gini, monggo Allah iku lek encen sayang awak ndek nyoba ide tapi tambah dikai bala, tambah dikai cobaan, tambah ngene gitu kan. Lah terus terang yang membuat saya mencoba untuk terus dan terus ini terus terang lewat ngaji-ngaji seperti ini, terus terang dari Gus Im, dari Ustadz, dari YouTube-nya Gus Im dan segala macam, saya pelajari di situ kalem. Ya ternyata memang semuanya kan saya sendiri yang salah gitu kan. Jadi saya mau menebus kesalahan saya ini ya lewat saya harus benar-benar bisa istiqomah apapun yang terjadi gitu. Perkara nanti endingnya seperti apa saya sudah nggak berpikir. Misalkan sampai katakanlah tobat atau hijrah saya ini belum menemukan ending gitu, tahu-tahu Allah menginginkan saya pulang ke rahmatullah, ya insya Allah saya mencoba untuk ikhlas karena saya pikir sudah cukup saya melukai orang-orang dan segala macam gitu. Cuman saya selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan saya masih dikasih kesempatan untuk taubat gitu kan. Gitu. Semoga dikasih kesempatan untuk taubat, semoga dikasih kesempatan untuk membesarkan anak-anak saya, untuk masih bisa berkumpul dengan istri saya dan segala macam gitu. Nah, belum sampai, enggak sampai di situ. Nggak lama dari saya kecelakaan itu akhirnya ibu saya operasi. Jadi ibu saya itu operasi kanker payudara sama tumor gitu. Jadi payudaranya ibu itu diambil. Itu ya saya pikir aduh ini cobaan apa meneh gini kan. Akhirnya di rumah sakit itu waktu saya nungguin ibu itu di rumah sakit itu, kebetulan rumah sakit semacam kayak rumah sakit Islam gitu ya, di lacinya itu ada Al-Quran. Nah ini pertanyaan ini kita delok kepingin tak woco, tak buka tapi gak iso moco kan gitu kan. Iki ya opo iki wis ngene iki lah Al-Quran gak ono terjemahane. Saya cuman pegang aja. Bu, laci itu saya buka, jadi ibu itu tertidur, saya nunggu sendirian karena harus gantian dengan kakak saya gitu. Nah habis itu Al-Quran itu saya pegang itu bermaksud kepingin buka tapi yo ra iso maca, lek dijuwarno kepingin iso gitu kan. Setelah saya pegang saya pikir gini, ya Allah, kula niki mboten saged ngaos, mboten saged maca niki, pun kula tak ndawuh ngothok. Jadi saya berdoa sambil saya pegang Al-Quran itu, harapan saya
saya pikir jelas Allah Maha tahu kalau saya nggak bisa baca gitu kan, intinya di situ. Saya pegang aja gitu Masya Gus. Allah, Masya Saya Allah. berdoa untuk Sampai ibu terjawab. saya supaya operasinya nanti lancar. Wis perkara biaya saya pikir wis nggak mikir, tentunya kita seorang anak kan udah nggak mikir kayak gitu ya kalau udah ke posisi seperti itu. Jadi mikirnya yang penting operasinya ini lancar, karena langsung pengambilan kebetulan waktu itu tumornya itu sebesar tempurung gini, sebesar tempurung saya gini. Tumornya diambil itu. Nah, dalam proses ibu itu masih puasa karena mau operasi, tidur malam itu saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau misalkan Engkau berkenan tolong sembuhkan, atau paling tidak operasi nanti Engkau bikin lancar ya Allah. Andai kata ada masalah pun Engkau paringi solusi ya Allah. Jadi benar-benar saya mencoba untuk pasrah, dalam artian kalau Allah ngersakno lancar alhamdulillah, enggak pun saya alhamdulillah. Tetapi setidaknya Allah ngasih jalan keluar atau solusi gitu. Dalam setiap doa saya selalu nggak kepingin saya setiap doa itu mengementingkan saya. Artinya ya Allah beli saya kebaikan-kebaikan, beli rezeki segala, enggak. Terkadang saya juga berdoa, ya Allah jika Engkau menghendaki hari ini saya rugi, hari ini saya cilaka, enggak apa-apa ya Allah. Yang terpenting Engkau beri solusi dari masalah itu. Karena saya nggak kepingin minta yang terbaik, karena di setiap doa itu ya Gus Im ini juga yang ngajarin saya. Sewimpel aja Mas Rilek jaluk donga itu. Waktu itu saya ingat begini. Kita doa waktu habis sholat atau waktu kita bikin doa gitu ya. Ya Allah, berikanlah sesuatu yang terbaik menurut Engkau buat saya. Gitu. Jadi saya pikir saya nggak akan minta terbaik dari Allah untuk saya, karena belum tentu itu terbaik buat Allah. Tapi kalau Allah memberikan yang terbaik buat saya, apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik buat saya, meskipun itu cilaka sekalipun gitu. Makanya saya pikir sudahlah, terus aku tak pasrah nang Gusti Allah, digawe cilaka pun pasti ini yang terbaik, karena Allah yang menghendaki saya harus cilaka gitu kan. Sudah dari setiap doa itu saya mencoba untuk ngilami, wis lah babah rugi, babah produksi ada masalah, pegawai nggak masuk, dan bos hutang ditagih terus sampai sekarang ini kan. Bicara hutang saya masih alhamdulillah masih 10 juta setiap bulannya, dari 23 juta per bulan itu saya masih harus nanggung 10 juta untuk biaya perbankan, belum termasuk yang lain. Cuman saya berpikir sudahlah, Allah kalau ngendaki dapat enggak juga enggak gitu kan. Ya dari pasrahan itu, tapi tentunya juga kita ikhtiar lah mungkin kan, usaha gitu, enggak pasrah opo jare lah istilah gitu. Waktu itu saya ngobrol dengan Gus Im, Gus ini tulisan SAGP ini singkatannya nopo? Ya selain Allah gak penting. Sempet dalam hati kan selain Allah gak penting. Terus iki ya opo gitu. Akhirnya saya bisa kesempatan ketemu dengan Gus Im, dijelasin gitu loh. Artinya waktu itu singkatnya begini. Ya memang kita butuh namanya materi, butuh orang lain untuk membantu proses kita di pekerjaan atau kita bersosialisasi segalanya. Tapi ujung-ujungnya itu ya intinya ya selain Allah nggak penting. Artinya di sini tuh bener-bener Allah gitu loh Mas Rik, istilahnya gitu. Lah saya terapkan di usaha saya begini. Oh berarti kalau saya kerja atau usaha dengan tim saya, pagi hari saya harus duluin Allah. Artinya engkau misalkan gak ono rezeki, ya wis bapak, gak masalah, soalnya Allah sing ngersakno gitu. Di tengah saya bekerja itu saya juga ngeduluin Allah, dalam arti gini. Kalau di awal tadi kan terserah nanti Allah mau ngasih order enggak gitu kan, terserah. Di tengah waktu kita ngerjain sesuatu, saya serahkan ke Allah itu gini, sudahlah nanti kalau andai kata ada masalah di pertengahan pekerjaan saya, di produksi maksudnya, sudah berarti Allah mengendaki saya dapat masalah. Jadi kalau nanti ada masalah saya bisa lebih ikhlas gitu. Nah di akhir ada Allah lagi, saya pikir terkadang kan kita gini, setiap proses produksi atau kita bekerja di endingnya, goalnya kita berkeinginan kerjaan itu kelar, beres dengan bagus, atau bahkan kalau misalkan pas waktunya kita nagih ke konsumen atau customer itu berharapnya kan kita dapat tagihan atau dapat pemasukan dari situ. Tapi kalau Allah ngersakno iki barangnya wis mari tapi gak dijupuk wonge atau belum dibayar sekalipun, saya mencoba ikhlas dalam artian oh berarti Allah mungkin menunda rezeki saya yang harusnya hari ini ada tapi menjadi tidak ada. Jadi belum ada gitu maksudnya gitu Gus. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Allah pengampun penerima taubat, walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah bertobat, karena ajal kian mendekat, karena ajal